Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Adi Pramudia. Saya dari kelas 7B dengan NIM belakang 78. Kali ini saya akan membahas terkait adab-adab dalam berjihad. Nah, dalam ajaran Islam, jihad seringkali dianggap sebagai pertempuran atau peperangan. Namun, Islam sebenarnya mewajibkan adab atau etika yang sangat ketat dalam berjihad. Salah satu adab yang sangat penting adalah memberi dakwah dan peringatan sebelum melakukan serangan, yang menunjukkan bahwa Islam selalu mengedepankan perdamaian dan dialog. Mari kita bahas nih apa makna dari adab ini serta bagaimana Rasulullah SAW ini mencontohkannya. Dalam ajaran jihad bukan hanya soal perperangan fisik, melainkan tentang menegakkan kebenaran dan membawa manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu poin utama dalam berjihad adalah memberi kesempatan bagi lawan untuk menerima dakwah dan menghindari konflik. Hal ini dimaksudkan agar musuh memiliki pemahaman yang benar tentang Islam dan jika mungkin menerima Islam dengan damai tanpa harus melalui proses peperangan. Konsep ini sangat jelas menunjukkan bahwa Islam menghormati kemanusiaan dan hanya berperang sebagai jalan terakhir. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahillazi yuqatiluna walla ta'tadun innallaha la yuhibbul muhtadin, yang artinya dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Islam sangat menekankan tindakan yang penuh batasan dan aturan dalam perperangan. Sehingga sebelum berperang, memberi peringatan adalah bentuk etika yang harus dijalankan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu mendahulukan dakwah sebelum mengangkat senjata Nih, dalam surat An-Nahl ayat 125 ini Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa dakwah harus menjadi langkah pertama dalam menghadapi setiap perbedaan atau permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam sebuah riwayat hadis. Ini Abu Daud yang bunyinya begini. Janganlah kalian berharap bertemu musuh, tetapi jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk tidak bergegas dalam berperang, tetapi lebih mengutamakan jalan damai. Hal ini mencerminkan betapa Islam sangat mengedepankan perdamaian daripada perperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah contoh terbaik dalam menerapkan adab ini. Salah satu contohnya adalah saat perang Khaybar. Sebelum menyerang benteng-benteng Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pesan kepada penduduk di sana, mengajak mereka untuk menerima Islam dan memberi peringatan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memulai perang tanpa memberi kesempatan untuk berdamai. Contoh lain yang sangat terkenal adalah perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu kaum Quraisy bersiap untuk menyerang kaum Muslimin. Namun Rasulullah SAW memilih jalan damai dengan membuat perjanjian terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan keinginan Rasulullah untuk menyelesaikan konflik tanpa peperangan dan pentingnya adab dalam berjihad. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga sering mengutus sahabat-sahabatnya untuk memberi dakwah terlebih dahulu sebelum terjadinya peperangan.
Misalnya, ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mengajak masyarakat Yaman kepada Islam. Semua ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW selalu mengutamakan dakwah dan peringatan sebelum tindakan militer. Adab memberi dakwah dan peringatan sebelum menyerang ini memiliki relevansi yang sangat penting bagi kehidupan kita saat ini. Dalam menghadapi perselisihan atau konflik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam skala yang lebih besar, kita diajarkan untuk selalu mengedepankan dialog dan komunikasi yang baik. Ini bukan hanya soal peperangan fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang damai dan terhormat. Dengan memahami adab ini, kita bisa melihat bahwa Islam bukan agama kekerasan, melainkan agama yang mendahulukan dialog dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 46 yang artinya gini. Dan jangan kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya, ini menjadi pedoman bahwa segala perbedaan bisa diselesaikan dengan baik sebelum berpikir untuk mengambil langkah yang lebih keras. Mungkin itu pemaparan dari adab berjihad yang sudah dipaparkan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.